Halo guys, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mohon maaf? Karena barusan terputus. Ya, jadi tadi kepake bandwidthnya kepake. Nah, karena bandwidthnya kepake, jadi kesedot. Tuh, kesedot. Oke, kita sambil nunggu ya. Sambil nunggu aku tayangin dulu sesuatu video. Coba ada nggak ya video favorit? Nah, ini dia nih. Nah, oke. Oke, sekarang ganti lagi yang lain ya. Nah, ini. Kok langsung ketiga? Satu, dua. Win, lupa video 1 menitnya. Ayo, abis ini ya. Abis ini jam 9 saya mau upload. Wih, Winnie masuknya pakai. Bentar. Oke. Sambil nunggu ya, dengerin yang. Bentar. Ini kelewat nih tadi. Oke, sekarang terakhir sebelum kita panggil lagi yang terakhir. Oke. Win video 1 menit. Oke, kita undang. Mohon maaf Nah, ya, baru masuk. Mbak Desi. Ya, Oke, iya. Tadi signalnya kemakan bandwidthnya sama sama Zoom sebelah.
Nah, ini saya pindahin. Tadi dia lari, lari signalnya. Oke, jadi kita ulang lagi tadi pertanyaannya adalah eh, tadi Teh Desi udah ya, Teh Desi udah, Mbak Desi udah, sekarang Teh Mega boleh diulang nggak? Boleh, boleh, Ya, boleh. Jadi pertama kali saya ikutan HR Academy itu awalnya saya ikutan pembinaan UMKM dulu awalnya tuh ikut pembinaan UMKM, kemudian ada penawaran bahwa untuk menjadi mentor dari HR Academy gitu, dipilih dari UMKM UMKM terpilih gitu ya, bahwa uh, akan ada tesnya juga gitu, dan menjadi mentor nggak langsung hanya menjadi mentor. Awalnya tuh tidak percaya diri ya, karena usaha yang saya miliki kan belum besar gitu, tapi beberapa rekan juga meyakinkan bahwa justru seorang mentor itu harus percaya diri dengan usaha yang dimilikinya, sehingga nanti ketika dia udah jadi mentor, menjalankan usahanya dengan baik, maka mampu juga memotivasi orang lain gitu. Akhirnya saya coba, kemudian ternyata saya berhasil lolos juga di HR Academy seperti itu. Dan gak nyangka juga ternyata menjadi salah satu dari 11 mentor terbaik bareng Teh Desi juga. Seperti itu. Oh, tepuk tangan dulu. Wih, selamat, Masya Allah, Masya Allah. Oke, jadi udah jadi mentor, udah punya tugas yang lain ya pastinya ya. Udah Iya. punya tugas tambahan, punya tugas tambahan. Nah, sampai sekarang ada berapa orang kira-kira yang di mentoring oleh Mbak Desi sama Teh Mega? Mbak coba Desi dulu boleh? nih. Mbak Desi Saya, boleh? Prof, eh, awal pandemi, sebenarnya saya sudah aktif di UKM sejak 2017, khusus untuk di komunitas dan menjadi pengurus. Itulah di situ saya ketemu Pak Iim. Pak Iim datang ke Tanjung Pinang dan memberikan saya kartu nama. Saya kaget, ternyata beliaulah dulu yang selama ini tulisan-tulisannya saya baca di waktu saya kuliah. Beliau yang nulis di Detik. Dan beliau memang dan komunitas tangan di atas itu emang melek digital ya, dan saya aktif di ini itu yang mempertemukan saya di OKOC. Dan sekarang waktu awal pandemi saya merespon kita nggak bisa kemana-mana, jadi saya online kan. Karena saya sering online, saya online dan waktu itu Agustus 2020, kuartal pertama pandemi, bisa dari Kementerian ini Ketahanan Pangan dan Pertanian, gerakan nasional se-Indonesia untuk mengkampanyekan gerak makan bukan beras, bukan nasi. Gerakan makan sehat bukan nasi. Jadi karena mereka melihat saya sering di komunitas, minta saya bikin mengumpulkan teman-teman dan menyeleksi, mempersiapkan itu. Setelah acara itu tidak mau bubar, Prof. Jadi saya bilang, ya udah kita ngumpul dalam WhatsApp grup, tapi harus ngobrol tentang bisnis, harus ngobrol tentang kemajuan usaha, mau jualan apa. Setiap bazar tidak laku, saya online kan gabut. Kita di rumah gitu kan, dan saya senang online, ya udah saya viralkan, dan hampir setiap hari saya bikin pantun, saya seadanya aja, foto teman-teman saya posting itu, spam-spam deh di Facebook setiap hari seperti itu. Akhirnya direspon pemerintah kepala daerah pas akhir Desember lalu. Saya diajak takso oleh Wali Kota Tanjung Pinang untuk berbicara tentang UKM perempuan. Nah, alhamdulillah direspon. Apa yang saya lakukan 2 tahun selama pandemi, sebenarnya saya mengajak kita berempati bersama. Ternyata UKM ini luar biasa kalau kita kumpulkan, kita sebenarnya bisa melakukan gerakan bareng-bareng. Nah, karena OKOC ini gerakan sosial ya, saya ngerasa panggilan kali ya, Prof, ya. Seneng nggak dibayar, walaupun lagi susah gitu.
ternyata UKM ini waktu dapat bantuan dari Kementerian Pariwisata berupa alat kesehatan CHSE ya, dibantu untuk UKM supaya usahanya siap untuk menerima tamu, menerima pelanggan. Malah disedekahkan karena waktu 2021 awal Tanjung Pinang kena banjir, termasuk tempat usaha saya. Tapi karena ada lagi yang lebih membutuhkan bantuan CHSE apa kayak hand sanitizer apa, UKM binaan saya ini malah berdonasi ke orang-orang yang lebih susah daripada kami yang nggak punya pekerjaan. Kami masih berjualan seperti itu. Gerakan-gerakan seperti itu kalau di dalam UKM perempuan banyak yang kita, dan semangat ya Prof. Saya juga pusing mereka walaupun pandemi pakai masker masih mau. Kak Desi, ayo kita isi bazar ini. Ternyata alhamdulillah Prof, dari 120 dan bertambah setiap hari anggota, saya seleksi, saya pindahkan untuk melihat keseriusan mereka. Kita pindah rumah ya, saya bilang saya pindah WhatsApp grup, tapi tetap saya tunggu. Ada sekitar 60-an yang bertahan, yang kita jaga silaturahminya ya, bercanda-bercanda tapi tetap berempati, tetap jadi pemerintah daerah menyediakan bazar rutin dan 6 swalayan tempat mereka berjualan, dan itu pencairan setiap minggu. Itu luar biasa hasil koar-koarnya kita di media sosial, karena ya media sosial nggak bayar ya. Jadi ngapa gitu, ada yang gratis kita coba itu Prof. Jadi setelah itu saya ngerasa passion saya di sini gitu, mengajak teman-teman dari pagi sudah terbiasa di HRA ya, Teh Mega Zoom aja belajar gitu. Terus teman-teman ini saya kasih ilmu yang udah didapat, apa nih kelas-kelas saya kasih lagi ke mereka, dan mereka jadinya melek digital, jadi senang berjualan dan mau mendengar dan berbaginya itu Prof. Luar biasa berbaginya, mereka saling bantu bikin paket-paket bundling. Nah ini paket komunal, alhamdulillah dari Bandung sudah deal, insya Allah dikirim dalam waktu dekat. Ada salah satu mentor kami juga bikin kafe, beliau dosen di UPI, beliau juga konsentrasi di gastronomi. Mudah-mudahan Teh Hilma nonton, Teh Hilma yang memberikan kita ide produk komunal, jadi bundling Prof. Produk yang tidak laku, bukan tidak laku, yang belum dikenal, kurang promosinya, diangkat oleh produk-produk yang viral seperti itu, kita bikin paket. Dan nanti Mega, Prof Indra kalau ke Bandung bisa mampir ke kafenya. Beliau ada produk Tanjung Pinang di sana. Di kafe apa namanya tuh di Bandung? Saya juga lupa karena masih soft opening gitu. Nanti saya ya kasih. sama saya. Siap. Oke, siap. Oke. Ini ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong dulu Mbak Desi pernah magang di OS Radio 20 tahun lalu. Jadi di apa Bandung. ya waktu itu? Saya kebetulan kuliahnya di Bandung, Prof. Di Unpad, di komunikasi, D3-nya bisnis internasional, nyambung ke S1-nya itu di komunikasi, jadi magangnya di radio OS, itu di mana? Sukajadi ya, di atas tuh lupa saya. Ya, Tapi ya, saya waktu itu ditempatkan, saya belajar live, live event. Saya senang nonton konser, jadi senang aja. Jadi di Obiven-nya Prof, waktu itu Bandung lagi trennya Obiven, bikin live di situ akustik, dan live di on air. Tapi manggungnya di mall, di Ciamplas, pindah-pindah tiap minggu gitu kan. Masih nggak sih Teh bisa pakai Obiven? Dulu masih sih, sebelum pandemi masih. Tapi udah pandemi udah mulai berkurang sih. Iya. OBI itu singkatan berapa ya? Outside Broadcasting. OBI itu official broadcasting, on air broadcasting ya. Jadi pakai mobil kemana-mana.
Heeh. Gitu. Tapi sekarang udah pakai podcast sih, wow, Ya, gampang. Iya, Langsung ke benar. internet, radio udah online-nya udah di podcast ya. iya, betul. Podcast ya. Udah trennya Ya, udah ya. Lebih berubah. canggih ya. Nah, coba dong eh, sedikit aja sedikit. Sebagai penyiar radio, kita pengen dengar suaranya penyiar radio sekarang. Aduh, udah lama nih, Prof. Eh, apa? Saya bukan jadi penyiar yang ikut teknik ini ya. Waktu magang di radio kan saya di live eventnya, saya di tim kreatifnya bikin acara di live-nya, tidak jadi penyiar waktu waktu magangnya. Tapi begitu pulang Tanjung Pinang, saya terjun bebas, Prof, jadi penyiar. Dan itu programnya memang diserahin ke saya kreatifnya seperti apa. Jadi saya bikin pertanyaan-pertanyaan unik dan satu minggu dan saya dapat 11 jam. Jadi ada program curhatnya juga karena saya suka dengar radio yang playlist waktu di Bandung itu saya bawa ke Tanjung Pinang. Ya di Tanjung Pinang bengong-bengong ini lagunya apa gitu kan. Dan ternyata jadi tren gitu kan. Dan senang saya belajar di Bandung itu lagu yang bakal rising star. Begitu juga yang saya buat di Tanjung Pinang. Alhamdulillah waktu itu zamannya salah satu provider selalu bikin konser ya dan pasti event off air-nya sama orang-orang radio. Saya lebih ke penyiar sih, saya bablas aja kayak gini, Prof. Cuma ada satu kalimat itu saya selalu tutup dengan apa closingnya, Coba, coba, coba. Tes. love yourself, love your God, love the others. Jadi waktu itu saya sedang healing. Jadi cintai dulu diri kita, kenali diri kita, baru kenali Tuhan kita, baru kita bisa cinta sama, sebarlah cinta kita sama orang lain. Karena saya programnya waktu itu curhat, dengerin orang punya masalah. Akhirnya healingnya di situ. Oh ya, Prof, saya nggak sambil minta doanya sama supportnya sama Teh Mega juga. Alhamdulillah sejak jadi mentor HRA, insya Allah Maret saya diberi amanah mendampingi 35 UKM Bintan, nanti plus yang Tanjung Pinang untuk didampingi di program Takso Radio Bintan. Radio Bintan kemarin Pak Sandi Uno juga udah hadir ke Bintan sama anak gubernurnya itu bukan Bupati Bintan dan nanti pendampingannya berupa program radio dan UKM ini diberi free jingle usaha mereka, produk mereka diiklankan di radio itu secara gratis. Jadi mungkin Setiap sekitar UMKM itu ya? 50 2 minggu sekali saya rencananya ngisi di start bulan Maret. Jadi dibedah, didampingi kayak kayak begini kita ngobrol, tapi dari sisi UKM-nya, produknya yang kita mau angkat, keunggulan produknya atau apa, nanti mereka mau didampingi boleh sama HRA. HRA ada mentor-mentor yang lainnya di Tanjung Pinang ada 3, ada 4 di luar Tanjung Pinang ada 1. Jadi nanti kita ya gabung lah gitu membantu apa yang Bintan masih potensinya luas, Prof. Oke. UKM-nya harus dipromosiin dan banyak ekspor bisa dilakukan. Mohon doa juga nanti OKOC ekspor juga saya perwakilan Kepri-nya. Keren. Mantap. Jadi Nah, Keren. membantu UKM-nya mempersiapkan apa nih yang perlu kita siapkan. OKOC membuat itu menjadi mudah. Mindset kita, oh kita masih kurang ini, oh perizinan mindset yang dibangun di OKOC ekspor itu mudah kok. Yang penting buyers-nya suka, nanti perizinannya dibantu diuruskan. Luar amin. biasa, terima kasih OKOC Ekspor. Nanti ada 3, darat, laut, udara sudah siap. Tinggal Oke. produknya dimantapkan. Amin. Keren, keren. Thank you, thank you. Jadi, love yourself, love God, and love others. Desi signing out Cocok. from Radio Tanjung Pinang. Gitu ya. Dan
Gara-gara radio juga, Prof. Ini saya kenapa saya makin dekat sama dunia UKM? Gara-gara radio juga saya diundang pemerintah Singapura tahun 2006 oleh ini Mediacorp. Nah, di sana saya diajak 2 minggu belajar berbisnis di Singapura oleh Kementerian Luar Negeri dan ada fotonya bersama Menteri Luar Negeri perwakilan waktu Wih, itu Kepri dan Riau. Nah, jadi mudah-mudahan apa nih dan suami saya juga orang sana, jadinya dapat jodohnya orang sana gitu. Jadi wih, mudah-mudahan Masya bisa Allah. ekspor nih ke Singapura sama Malaysia untuk produk Amin. teman-teman. Amin ya Rabbil Alamin. Oke, nah kita punya waktu 20 menit lagi. Itu Teh akan Mega. Teh saya, Mega. saya akan isi dengan satu, promosi usaha. Nomor dua, cerita pahit tentang usahanya ya, jadi supaya bisa yang lain bisa dengar. Nah, habis itu tanya ke saya ada Hmm. ada pertanyaan apa gitu, mudah-mudahan saya bisa jawab gitu. Kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa, nanti saya pikir-pikir dulu. Terakhir nanti kata-kata penutup, silakan Teh Mega promosi dulu, berapa, di mana bisa beli, gimana bisa kolaborasi, apa yang dijual gitu. Dan itu lanjut ke cerita-cerita pahit. Silakan Teh Oke, Mega. produk saya yang saya pakai sendiri fashion, produknya fashion baju tapi bernuansa Jawa Barat. Jadi saya mengangkat nuansa etnik Jawa Barat, kemudian saya bikin sepatu etnik juga yang di bordir. Jadi karya Bandung. Jadi di sini kita mempekerjakan wanita-wanita ibu rumah tangga ya khususnya yang pingin punya penghasilan lebih. Jadi mereka kan biasa ngapain nih di rumah gitu ya, selain ngurus anak, tapi bagaimana biar bisa menghasilkan juga. Jadi kita, ya, Wah, jangan lupa di mantap. follow ya, jangan lupa di follow. Jadi di situ kita mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga ya, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Jadi gimana mereka di rumah tapi mereka bisa menghasilkan. Jadi nggak perlu harus datang ke kita, tapi kita kasih bahannya itu ke mereka dengan udah digambar dulu, kemudian mereka tinggal menyulamnya aja gitu. Nanti setelah itu udah selesai kita ambil gitu kan, udah selesai. Biasanya pengerjaan untuk penyulamannya itu 1 minggu gitu kan untuk nyelamnya aja. Habis itu baru kita bawa ke tempat sepatu kayak gitu. Kita cetak untuk jadi sebuah sepatu gitu. Jadi uh, kemudian pengrajin dari batik juga ya kita ambil pengrajin batik untuk dijadikan fashion baju, baju anak, baju pria, kemudian baju wanita gitu. Jadi itu sih lebih ke arah etnik juga. Karena kenapa saya mengambil Jawa Barat, pertama adalah karena saya memang tinggal di Jawa Barat gitu ya, di Bandung khususnya ya. Jadi di situ saya mengangkat bahwa anak muda, bahwa orang tua itu siapapun tuh pantas gitu untuk pakai pakaian batik itu bisa dipakai untuk daily, bisa dipakai untuk bekerja, kemudian tidak hanya untuk bekerja, meskipun selama ini yang banyak yang beli itu memang pekerja ya, memang yang belinya pekerja, kemudian perempuan yang bekerja, laki-laki untuk kantor setiap hari Jumat, biasanya seperti itu kan. Nah, tapi di sini saya bikin juga untuk anak-anak yang mereka bahkan untuk jalan-jalan pun bisa dipakai secara kasual, kayak gitu. Jadi dimodifikasi bagaimana bahwa mulai dari anak kecil itu mencintai produk Indonesia gitu ya. Jadi mencintai bangsanya sendiri lah gitu. Jadi seperti itu awal ide pertama membuatnya itu seperti itu. Jadi produknya berfokus pada fashion pakaian batik yang dikombinasi untuk jadi modern, kemudian sama sepatu wanita. Jadi sepatunya tuh sepatu ibu dan anak sebenarnya. Jadi ibu sama anaknya bisa couple pakainya gitu. Jadi nggak hanya merek brand luar aja, tetapi brand Indonesia juga punya loh sepatu yang ibu dan anak tuh bisa pakai gitu.
Kemudian kalau pahit-pahitnya, pahit, bisa dapat di mana? Ada di Dekranasda Jawa Barat, ya, Kerabat Store Jawa Barat di Jalan Dago, nomor 19, dan di Selapak Microsoft. Jadi ada di Selapak Microsoft, Jalan Dago juga, nomor 10. Doakan Kamis besok saya akan melakukan kurasi dengan Kunafe, semoga masuk di Kunafe Bandung ya gitu. Semoga produknya bisa, dan mudah-mudahan bukan hanya produk saya saja, tapi juga produk-produk dari UMKM yang saya bina itu bisa masuk ke beberapa store toko juga gitu ya. Karena kan di Bandung tuh banyak ya universitas, kemudian rumah sakit, kemudian uh, kantor-kantor seperti itu ya, punya kantin barangkali bisa dimasukkan ke situ gitu, barang-barang khususnya bagi UMKM yang punya makanan gitu. Jadi fokusnya tuh ke situ ya. Jadi gimana bahwa bukan hanya brandingnya saja yang dinaikkan, tetapi bagaimana penjualan itu harus terus berjalan gitu kan. Karena kan selama ini kebanyakan nge-branding, dan nge-branding itu memang juga perlu, tetapi pada intinya yang UMKM butuhkan adalah bagaimana produk itu laku gitu. Jadi hanya bukan dikenal saja, tetapi bagaimana produk itu terus-menerus laku gitu, terjual gitu. Intinya kan bagaimana mereka bisa menghasilkan dengan jualanan mereka itu kan tadi gitu. Jadi bukan hanya produk saya udah dikenal di sini, udah ada di sini, tapi nggak ada yang beli juga percuma gitu. Jadi bagaimana juga walaupun produknya udah bagus, kemudian produknya udah bagus, udah dikenal orang banyak, tapi nggak ada yang beli. Jadi kalau saya sih lebih memfokuskan ke UMKM itu selain iklan yang baik, kemudian selain memang dikenalkan yang baik, bagaimana menggunakan digital marketing yang baik, tapi bagaimana juga barang itu harus laku gitu. Kemudian kadang kan mereka suka bilang kenapa barang orang lain bisa, atau barang produk negara lain bisa lebih murah dibanding negara kita gitu ya, padahal gitu ya produk dari negara X lebih murah nih tapi mampu bersaing. Tapi kita tunjukin bahwa pertama mutu dari produk kita, kemudian ciri khas dari produk kita itu apa, dan apa keunggulannya gitu. Memang setiap produk pasti punya kelemahan gitu ya, tapi bagaimana kelemahan itu bisa ditutupi dengan kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Contoh kan produk saya dengan harga sepatu seperti itu misalnya, ada yang bilang sepatunya mungkin kurang nyaman dipakainya gitu kan. Kita terima masukan-masukan seperti itu, sehingga bagaimana jangan langsung baper gitu ya kalau ada yang ngasih tahu produknya tuh ternyata begini begitu gitu, tapi kita ambil positifnya, kemudian kita perbaiki gitu. Bagaimana kan, tapi nggak mudah. Biasanya belum dilaksanakan suka mengeluh terlebih dahulu, tapi nggak mudah gitu segini. Makanya oleh sebab itu kita perlu belajar dan terus belajar gitu sih. Kalau pahit-pahitnya sih, pahit-pahitnya ya. Pertama untuk ngerintis waktu pertama aja sih. Waktu pertama saya merintis itu susah sekali ya. Kalau misal dibilang modal, setiap UMKM pasti bilangnya modal utama pertama. Padahal sebenarnya bukan hanya itu sih. Tapi menurut saya bagaimana produk itu mampu dipercaya, itu sih yang paling sulitnya. Jadi orang yang pertama tuh mampu percaya, gimana kita melakukan iklan terus-menerus gitu kan. Karena menurut ilmu komunikasi bahwa iklan yang terus-menerus gitu kan, walaupun itu mungkin adalah kata yang bohong, tapi kalau diulang terus-menerus, orang lain akan jadi tahu gitu ya, akan jadi paham, jadi mengenal gitu. Jadi jangan capek iklan sih. Jadi yang pertama banget yang suka awal-awal ketika saya merintis, yang sering bikin saya nanya adalah gimana ya, saya kok udah iklan, udah ini, tapi orang nggak tahu. Ternyata kita juga solusinya adalah tidak hanya iklan untuk diri sendiri, tapi jangan hanya menjual dari diri sendiri ya. Jadi kita nggak perlu susah payah jual diri, kita cari tim reseller. Jadi ada orang yang memang ingin cari penghasilan tambahan gitu ya. Jadi kalau targetnya saya adalah mencari reseller sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kita nggak hanya harus menjual dengan tangan sendiri gitu. Jadi gimana kita mencari reseller sebanyak-banyaknya sehingga usaha kita itu berkembang gitu. Karena kalau kita ngejual sendiri, kita ini sendiri, itu kita capeknya bukan main gitu ya. Tapi kalau kita membangun tim reseller, kemudian kita
join ke pada beberapa pihak itu akan mempermudah kita juga gitu. Jadi disitunya saya belajar bahwa dulunya saya berjuang sendiri, ternyata sampai sekarang saya dibantu sama kayak foto produk gitu ya. Ternyata kita punya kok teman UMKM juga yang punya usaha untuk foto jasa gitu ya, jasa produk gitu. Mungkin sama karena teman UMKM, jadi dia akan kasih harga yang lebih murah atau mungkin kasih promosi gratis dulu deh buat pertama, gimana ya hasilnya, suka apa enggak gitu. Jadi ketika pandemi kemarin datang dan melanda itu, awalnya saya sempat aduh katanya pada sepi, ternyata api pada produk saya alhamdulillah stabil ya, walau memang turun tetapi itu stabil. Ternyata setelah saya periksa, setelah saya teliti, siapa sih yang beli produk saya, padahal kalau misalnya sepatu, siapa sih yang mau pakai sepatu misalnya kayak gitu ya saat lebaran di rumah ya misalnya kayak gitu kan, kerja juga enggak. Ternyata yang banyak membeli itu nakes ya. Jadi nakes itu mereka membeli, tenaga kesehatan itu mereka beli karena mereka setiap saat di rumah sakit mereka bolak-balik sibuk, nggak sempet buat ganti sepatu mungkin seperti itu. Jadi barangnya langsung dikirim di puskesmas ke rumah sakit kayak gitu. Kemudian dari situ kita juga support kayak gitu. Jadi waktu pandemi kemarin juga saling support satu sama lain. Jadi nggak ada sikut-sikutan juga sama UMKM gitu ya. Jadi gimana sesama UMKM kita bangun bahwa kita saling support satu sama lain. Itu sih. Jadi kalau misalnya nyari circle yang baik, kira-kira kalau misalnya nggak nyaman, kemudian lebih baik ya mungkin kita tinggalkan. Tapi kita cari yang memang mungkin satu circle sama kita gitu. Jadi ketika saya terpuruk di saat pandemi itu, ternyata teman-teman UMKM lain tuh mau mensupport gitu. Seperti foto produk, kemudian ke mereka bantuin juga promosinya. Jadi sesama UMKM lah yang saling mensupport satu sama lain. Jadi kayak kita tuh endorse, tapi endorse-nya tuker barang. Temennya jual apa, keripik, saya jual Barter. sepatu, tukeran. Iya, barter. Jadi kita saling endorse kayak gitu ya. Boleh deh kirimin gitu, atau mungkin oh iya nanti saya beli deh barangnya, jadi kita saling ngebeli gitu. Atau kita saling tukeran barang aja dan kita sama-sama mengiklankan baik di Instagram, di WhatsApp, di grup gitu ya. Jadi sesama UMKM itu jadi resellernya UMKM itu sendiri gitu. Jadi ketika ada UMKM yang jual craft, kita jualin barangnya, dia juga jualin barang kita, karena keuntungannya juga mereka dapat penghasilan dari menjual barang kita juga gitu. Seperti itu sih dari Oke, saya. keren-keren. Tadi udah promosi, udah kasih cerita pahit, ya, walaupun itu harusnya manis karena feedback itu seringkali kita rasakan sebagai jamu. Udah itu, terus ada pertanyaan nggak buat saya? Tadi udah langsung sharing aja. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Pertanyaannya ada sih, Ada, kalau Prof. kalau Silakan. saya ingin apakah OKOC mau ada program gitu ya ke depannya akan membuat program untuk UMKM yang kami bina itu nggak hanya sekedar pelatihan, kemudian nggak sekedar hanya pameran, apakah ada akan berkelanjutan gitu, misal OKOC punya sebuah store yang UMKM bisa taruh barangnya di situ gitu, atau punya tim marketing gitu ya untuk mempromosikan para UMKM yang sedang kita bina saat ini. Oke, langsung saya jawab ya. Ya, Nah, kita ini jalannya, jadi gerakan sosial itu ada di lapis paling atas. Dia tujuannya adalah sehari-hari nih men-TOT dan mendampingi lapis berikutnya, yaitu penggerak komunitas. Kenapa? Karena kalau tadi bicara mengenai reseller, nah penggerak komunitas inilah yang dia akan melakukan pelatihan-pelatihan dan pendampingan usaha kepada lapis berikutnya, yaitu para UMKM atau wirausahanya. Nah, jadi kalau di OKOC Indonesia itu tugas utamanya adalah memperbanyak penggerak komunitas di seluruh Indonesia. Sekarang angkanya udah 200-an. Kita mau terus, mudah-mudahan bisa tembus angka 500. Kenapa? Kalau 500 itu mudah-mudahan udah ada di Aceh sampai Papua nyambung gitu ya. Terutama dengan konsentrasi di Pulau Jawa karena populasinya tinggi. Nah, kemudian
yang kita lakukan adalah kita dorong penggerak komunitas untuk berpenghasilan. Nah, jadi punya apa? Punya bisnis juga penggerak komunitasnya. Kita lakukan yang kita sebut sebagai fasilitasi untuk supaya misalnya OKOC Mall lahir gitu ya, Virtual Expo lahir. Jadi lebih sebagai fasilitator. Tetapi kemudian nanti yang kita dorong adalah supaya para individu penggerak komunitas itu punya store masing-masing. Jadi bukan OKOC yang berbisnis, tetapi yang berbisnis dan income-nya buat penggerak-penggerak komunitas. Agar apa? Agar mereka bisa melakukan pelatihan dan pendampingan kepada lebih luas lagi anggotanya. Jadi OKOC Indonesia, dia sebagai gerakan sosial, dia berhenti di penggerak komunitas. Tetapi penggerak komunitas itu harus menjadi usaha-usaha social entrepreneur yang keren dan kuat dan banyak dan beragam. Contohnya nih, air mineral dalam kemasan itu dibuat oleh mitra untuk disalurkan oleh penggerak komunitas. Terus facial wash OKOC itu dibuatnya juga oleh mitra untuk disebarluaskan oleh penggerak komunitas. Jadi kita make sure, pastikan bahwa produk-produknya itu ada untuk menjadi alasan penggerak komunitas bisa punya income. Usaha. Karena nggak usaha. Karena apa? OKOC-nya nggak boleh berbisnis, ya OKOC Indonesia-nya. Tetapi penggerak komunitasnya harus punya usaha, harus melatih anggota, harus mendampingi anggota, dan punya income ya dari usaha tersebut. Itu yang saya bisa share kepada Teh Mega dan teman-teman sekalian. Thank you pertanyaannya. Nah sekarang udah tinggal 4 menit lagi nih. 4 menit disisain buat Teh Desi. Ayo Mbak Desi. Ya, jadi ini salah satu produk saya. Tadi saya ada tulis Prof at visrolik.tanjungpinang. Ini brosurnya. Nah, ini lahir sebagai salah satu produk yang diinkubasi pemerintah Kepulauan Riau. Saya di training 9 bulan dan saya menjadi ketua angkatan pertamanya, ketua kelas waktu itu. Nah, ini dia. Jadi waktu pandemi, tadinya saya sudah beli booth, saya mendapat hasil dari inkubasi itu, saya mendapat kesempatan bantuan permodalan pinjaman dari CSR Angkasa Pura. Udah beli booth, harusnya jual goreng, akhirnya harus frozen. Dan ternyata hikmah pandemi, ternyata frozen food itu akan menjadi tren booming sampai 2030. Dan saya ikuti perkembangannya terus, termasuk di Planet Geographic ya, yang selalu membuat acara future ke depannya nanti tren-tren, dan Kementerian Desa ya, yang kemarin Pak Sulaiman, dan waktu kita wisuda Teh Mega, beliau hadir bahwa tren future food, bahwa orang kita akan sudah terbiasa di rumah, kita akan lebih banyak membeli makanan yang bentuk frozen, dan orang senang masak dan memviralkan videonya lagi masak di rumah. Jadi ya ini saya lagi bangun sistem bantuan permodalan dari OKOC, ada senilai berapa, tapi harus dalam bentuk PO. Nah, itu saya membuat kreatif sendiri. Teman-teman UKM memang saya bentuk supaya menjadi reseller teman-teman yang lain seperti Teh Mega juga. Jadi sudah saya buat itu di awal pandemi untuk produk saya yang lain, dan alhamdulillah misalnya Teh Mega menjadi reseller saya, Visrolik ini ada saya iklankan di akun Visrolik saya, nama usaha Teh Mega, tapi silakan belinya di Teh Mega. Saya bagi ininya, bagi fee-nya gitu kan. Dan disitulah ternyata jadi teman-teman kompak, nanti hasil keuntungannya buat usaha mereka. Dan saya di dalam komunitas selalu bilang nama teman-teman, usaha teman-teman, nama tidak boleh hilang. Walaupun kita
eh, dimodali orang lain. Wow, itulah kebanggaan teman-teman bahwa misalnya ada investor apa, dan saya selalu bikin kerjasama. Misalnya kayak produk komunal itu eh, admin by Danisa Kreatif. Tapi nama produk, nama usaha teman-teman UKM yang lain tetap saya sebut, dan saya selalu membiasakan binaan saya nama brandingnya siapa. Misalnya Desi Fisrolik, Meldi Gudem. Terus tadi ada Kak Mei, beliau itu staf di salah satu universitas negeri di Kepulauan Riau, tapi beliau punya produk rajutan. Jadi panggilnya Meljuka Rajut. Jadi selalu branding namanya Dina Dina Abon, Dina Dina Batari, Fitri Queen. Nah, itu jadi mereka bangga sebagai pebisnis dengan brand personal branding juga mereka muncul. Seperti itu. Pahitnya saya luar biasa, Prof. Jatuh bangun saat ini pun sedang pahit-pahitnya karena Mas, pindah lokasi harus tertunda perizinan. Tapi waktu saya tidak bergerak untuk produk saya usaha sendiri, tapi mudah-mudahan waktu saya bisa bermanfaat untuk teman-teman binaan saya gitu. Nah, jadi teman-teman ini bingung, Kak Desi, kenapa fish rollingnya nggak dijual? Gimana penjualan Alhamdulillah ada aja sih, walaupun satu satu dua, tetap waktu saya nggak boleh kosong gitu kan. Ini dari OKOC ngasih ilmu ini, dari HRA ngasih ilmu ini, ada informasi ini, ada kesempatan ini buat teman-teman. Kayak mereka harus ikut seleksi ini, saya dampingi mereka, saya kasih ilmu presentasi, saya kasih ilmu bikin katalog, saya kasih ilmu yang saya dapat selama ini gitu kan. Kalau nggak disimpan saya sendiri. Kalau pahit, saya pernah kok, Prof, dapat orderan. Waktu itu saya masih di Bandung lagi ngambil S2, dapat orderan gila itu 1000 kaos, tapi di akhir tahun kan kepotong libur itu ya, kargonya dari Bandung sih ke Garuda itu, tapi sampai ditelepon ini untuk salah satu Pemkab, acaranya itu tanggal 1, nggak bisa telat kaos event gitu, 1000, bayangin kalau telat 1000 orang nggak pakai kaos itu gitu kan. Akhirnya saya nyusul ke Jakarta, disitulah saya belajar jadi pebisnis kargo itu bagaimana dinaikkan, digeser-geser orang. Jam 4 subuh saya sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta, di tempat kargonya sampai bengong-bengong. Ibu-ibu ini ngapain jam 4 subuh di kargo? Di situ saya belajar pengalaman, dan saya nggak takut sama sekali. Waktu itu jam 4 subuh cuman saya sendiri di sama Bluebird ya, jadi saya nggak ngerasa khawatir sama taksi Bluebird, aman. Dan dia kaget-kaget, ibu pulang aja deh tidur, insya Allah hari ini dikirim. Nggak bisa, ini dua hari di pending, saya bilang. Ini tanggal 1 udah harus ada. Dan itu pengalaman luar biasa, dan dibawa lari uang. Saya sudah ambil ruko. Saya keep ide fish rolling ini 2014. Idenya 2014, akhirnya saya beranikan diri 2018 saya posting, logonya ini dibuat di dalam waktu 2 jam, posting dalam waktu 1 jam 70 order masuk. Dung 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 dung, gitu. Hah, saya bilang laku ya gitu kan. Ternyata benar, kalau kita marketing online ternyata viral. Itu sih Prof, Temega, mudah-mudahan jadi pelajaran buat saya dan teman-teman lain. Cari mentor. Kalau mau bisnis cari mentor. Tapi memang jalan dulu, iya, jangan tunda-tunda idenya. Jalan dulu aja, tapi cari mentor biar nggak salah jalan kayak kita gitu. Gitu, Nggak ada Prof. yang support juga ya kalau nggak punya mentor ya, nggak tahu harus Iya, ngapain gitu nanti kan. nggak tahu strateginya. Ini mentor udah jatuh bangun. Ya, biar kita iya betul. nggak buang-buang waktu gitu kan. Mm-mm. Iya. Ada pertanyaan buat saya, Mbak Desi? Ada Prof. Kalau yang tadi punya penghasilan mau sekali, silahkan kirim ke saya. Nanti saya gerakan apa produknya yang bisa kita resellerkan. Begitu juga dengan Temega, saya aktif di beberapa forum, beberapa organisasi. Jadi memang saya menghubungkan apa nih ya buat UKM. Nggak hanya UKM binaan saya, jadi UKM binaan Temega, oke oke OC yang lainnya ya kita saling kolaborasi.
karena Bersinergi ya, bersama ya. ya sinergi. Jadi bisa jadi produk saya dijual di Bandung, produk Bandung dijual di saya, Mm-mm. yang produk OKOC supaya kami berpenghasilan sangat mau sekali, Prof, supaya buat pertama modal. Kalau kita dikasih uang, eh, bisnisnya apa? Nggak jalan. Jatuhnya Mm-mm. bayar hutang atau habis. Iya, Tapi kalau kita dikasih modal dalam bentuk orderan, ilmu. pertama ilmunya kepake, kedua lebih berkah ya. Kita berbisnis, ada keuntungan dari situ. Insya Allah saya sering memasarkan dan kalau ada begitu saya punya stok dana, memang saya beli dalam jumlah banyak dan saya kasih kesempatan ke teman-teman lain yang memang dia mobile. Saya fisik saya nggak begitu kuat, jadi saya lebih ke atur strategi pakai online. Nah, relasi saya kasih semua, tapi mereka yang jalan. Nah, itu habis. Nah, ini barusan sebelum live tadi ada yang nelfon minta minyak. Saya berjualan macem-macem. Ada linknya minyak goreng sama minyak Ya benar minyak ini banget. minyak balur. Jadi saya bilang 5 menit lagi saya mulai. Jadi ternyata dia bilang Mbak Desi ini yang jual minyak ya berapa ukurannya 100 mili lah, saya cuma ingat minyak yang balur. Mbak, saya mau yang mau yang apa 1 liter. Hah, minyak minyak balur 1 liter. Jadi saya telepon, nggak bisa nih saya mau live. Mbak, saya mau minyak goreng loh, bukan minyak balur. Ya kak, sebelum online. Hmm. Akhirnya udah setelah online ya, setelah live IG ya, saya telepon kembali ternyata mau minyak goreng, bukan minyak balur. Masya Jadi Allah. gitu. Ada link sih, ada link kita disuplai minyak. Apa waktu itu saya apa sempet dapat ilmu untuk buat ini apa minimarket, tapi nggak bisa terkait logistik Tanjung Pinang yang kepulauan. Nah itu Prof, mudah-mudahan nanti kalau apa jembatan Bintan Wih, Batam jadi, ya, ya, nah itu kan luar biasa ekonominya Mm-mm. kebuka. ya. Jadi kita yang di pulau ini memang terkendala di logistik gitu. Mm-mm. Iya, iya. Iya. Jadi pertanyaan udah terjawab ya? Belum, Prof belum jawab. Saya mau Pertanyaan dikirimin ke tadi saya Prof ini kan udah bilang terjawab mau belum? ada produk produk minuman Pertanyaan apa apa sih? air dalam kemasan AMDK sama nih facial siap dikirim, siap dihajar habiskan nanti. Nah, gitu. Siap Iya, dipromosikan. Siap boleh, boleh. Nanti dipromosikan. itu tinggal kita kita DM ya, kita DM Siap. WA-WA-an nanti untuk ngurusin itu. Oke, siap. Ini karena udah kelewat 7 menit. Nah, orang-orang udah mulai ngantuk ini. Nah, jadi Iya. kalimat penutup buat kita semua di sini dan yang nanti dengerin rekamannya, silakan Teh Mega, walaupun orang Palembang, lahir di Palembang maksudnya. Iya, Oh, lahir. lahir di Palembang. Kalimat penutupnya, kalau dunia itu nggak akan pernah berubah ya. Yang berubah itu sudut pandang kita. Jadi bagaimana kita melihat hal-hal positif di dalam diri kita atau bagi kita yang seorang usaha UMKM, jangan terlalu melihat hal yang negatif, tapi bagaimana melihat sisi positif atau sisi baik dari mm, usaha yang kita jalanin itu. Jadi kalau melihat dunia, dunia nggak akan berubah. Dunia hanya seperti itu aja. Tapi yang berubah adalah cara pandang kita terhadap dunia itu seperti apa. Itu aja deh saya. Keren, Teh Mega. Memang ini dosen komunikasi nih. Yang ini juga praktisi komunikasi juga. Jadi ya keren-keren. Silakan kalimat penutup dari Mbak Desi. Kalau saya selalu apa punya 3 core value di komunitas berbisnis, belajar dan berbagi. Jadi kita punya bisnis, kalau nggak belajar itu setiap hari sama siapa aja. Dan kalau kita nggak berbagi, nggak ada keberkahan karena hidup di dunia itu ya ibadah. Dengan berbagi kita mudah-mudahan menjadi ibadah. Itu Prof, singkat sukses selalu untuk pebisnis. Saya udah sepakat sama Pak Hendy, sama teman-teman OKOC, kita tidak boleh bilang UKM lagi. UKM itu hanya skala dari pemerintah, kita harus bangga.
Kita bukan mikro, walaupun 1 miliar itu mikro gitu. Ya, tapi kita adalah pebisnis, wirausaha seperti itu. Sepakat, sepakat. Dan UMKM itu hanya Skalanya aja, kalah, klasifikasi. betul. Kalah betul. Dan kita semua adalah wirausaha di mana kita mendatangkan penghasilan melalui kedua tangan kita, melalui tadi transaksi, punya usaha dan seterusnya. Oke, keren banget nih tamu kita kali ini Prof, dari ini Mega. titip Ya, titip dari ibu saya, salam buat apa? Eyang Min Uno. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Ini salam beliau kembali. pernah datang dulu waktu zaman ibu saya muda. Ibu saya udah 70. Beliau tadi begitu saya bilang saya mau live ini Pak, sama Pak ini Indra Uno. Salam sama Bu Min Uno, bukan sama Prof Indranya yang salam. Beliau kenalnya sama itu ya zaman beliau gitu. Masya Allah, salam kembali ke Bukan. Ibunda dan semoga sehat Iya, selalu dan juga amin. Amin. terus diberkahi usianya. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Sekali lagi, terima kasih Teh Mega dan Mbak Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Indra. Makasih Teh Mega. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam teh Salam. wabarakatuh. Oke, teman-teman, itulah tadi tamu kita. Mantap ya. Keren. Rame banget. Karena apa? Dua-duanya ternyata praktisi ilmu komunikasi. Oke, buat yang sudah pengen langsung kolaborasi dan membeli, langsung ke mtj_iniartini sama ke satu lagi tadi apa? Fish Rollick. Ya, Fish Rollick mana tuh tadi atas? Oh ya, Fish Rollick Tanjung Pinang. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir dan komentar. Sampai jumpa di ngobrol sesi berikutnya yaitu 346 insya Allah. Selamat malam, selamat istirahat dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.